Perkenalkan, nama saya Rostiana Uli Damayanti, NIM 211221106, kelas BKI 1C. Yang pertama, menumbuhkan rasa bangga dengan mengenal seluk-beluk Al-Quran. Seperti yang kita tahu, sebagai umat muslim, tentu saja kitab yang dianutnya adalah Al-Quran. Nah, jika ditanya apa itu Al-Quran, terkadang masih ada orang yang tidak tahu apa itu Al-Quran secara spesifik. Nah, apa itu Al-Quran? Nah, menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Quran yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan dipandang ibadah jika membacanya. Al-Quran diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW berdiam diri di Gua Hira, sebab ia tidak tahu bagaimana cara mengontrol umatnya yang pada saat itu masih pada masa jahiliyah atau melakukan pembunuhan secara brutal dan membunuh bayi-bayi serta minum minuman keras. Nah, di situ beliau didatangi oleh pria asing yang kemudian menyuruhnya untuk membaca suatu surah. Pria asing tersebut mengatakan baca sampai 3 kali dan Nabi Muhammad SAW hanya menjawab, "Aku tidak bisa membacanya." Tiba-tiba pria asing tersebut kemudian membaca ayat tersebut, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Disitulah beliau mulai mengetahui jika itu adalah wahyu pertama yang turun. Dan kemudian Al-Quran diturunkan secara ayat per ayat dan surah per surah. Dengan sistem yang berangsur-angsur tersebut dapat memudahkan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya untuk menghafal Al-Quran. Sebab di masa itu masih banyak sahabatnya yang tidak mengetahui membaca dan menulis Al-Quran. Bagian 2, agar si hampa dan si jemu menjauh. Nah, di sini pertama kita harus belajar membaca Al-Quran dari nol, seperti mengenal huruf hijaiyah, apa itu, seperti alif, ba, ta, dan seterusnya. Yang kedua, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran, sebab kita di dunia ini bertujuan untuk mencari amalan agar dapat digunakan kelak. Yang ketiga, mengetahui keutamaan membaca Al-Quran. Dengan mengetahui keutamaannya, kita bisa lebih konsen dalam membaca Al-Quran. Yang keempat adalah tadarus. Setelah kita mengetahui cara membaca Al-Quran, kita harus sering-sering melakukan tadarus agar tidak melupakan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang kelima adalah menyenandungkan Al-Quran. Setelah kita tadarus, kita harus belajar menyenandungkan Al-Quran secara baik dan indah agar orang dapat menarik perhatian orang lain, sehingga orang lain mempunyai keinginan untuk belajar Al-Quran secara lebih baik lagi. Yang keenam adalah ingat bahaya melupakan Al-Quran. Jika kita melupakan Al-Quran, banyak hal yang dapat menimpa kita, seperti berada dalam kesesatan, disempitkan dalam hal rezeki, kehidupan serba sulit, hatinya buta, hati menjadi keras, gelap dan hina, berteman dengan setan dan lupa tentang diri sendiri. Nah, maka dari itu kita harus giat belajar Al-Quran agar tidak ada yang
mengusik kita. Dengan membaca Al-Quran itu kan kita bisa menjadi tenang dan tentram. Bagian 3, agar bacaan Al-Quran tak sia-sia. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan manusia merasa sia-sia saat membaca Al-Quran. Nah, pertama, orang tersebut tidak memahami manfaat yang akan ia dapatkan dari Al-Quran, sehingga ia merasa tidak perlu untuk membacanya. Yang kedua, tidak mengetahui adab-adab dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, ia hanya sebatas memahami bacaan saja, tetapi tidak meresapi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, orang tersebut tidak memiliki niat yang kuat untuk belajar memahami Al-Quran. Yang kelima itu kurangnya minat untuk menghafal Al-Quran, sebab orang tersebut terkadang merasa saya sudah pandai membacanya dan saya tidak perlu lagi mempelajarinya seperti menghafalnya. Adapun adab-adab dalam membaca Al-Quran yaitu 1, suci dari hadas kecil dan hadas besar. 2, di tempat yang bersih. 3, menghadap kiblat. 4, duduk lebih diutamakan daripada posisi lainnya. 5, membaca ta'awuz. 6, tartil, yaitu membaca pelan-pelan dan tenang. 7, hendaknya meresapi makna yang terkandung dalam Al-Quran. Dan 8, hendaknya mulut kita bersih dan tidak berbau. Nah, setelah mengetahui adab-adab membaca Al-Quran, kita harus memahami Al-Quran agar kita dapat memperoleh pahala yang berlipat. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memahami Al-Quran. Pertama, membaca satu ayat secara perlahan lalu membaca terjemahannya. Nah, kita harus merenungkan kandungan apa yang terdapat pada ayat tersebut. Setelah itu, setelah ada gambaran, kita dapat melanjutkan ke ayat selanjutnya. Yang kedua, membaca ayat lalu membaca tafsirannya. Cara ini lebih kompleks karena tafsir tersebut lebih mudah dipahami dibanding dengan terjemahan. Yang ketiga, mengikuti kajian tafsir. Seperti yang kita tahu di masa yang sekarang ini, kita dapat belajar dimanapun dan kapanpun ya, baik secara offline maupun online. Yang keempat adalah membaca beberapa ayat lalu menanyakan maknanya kepada ulama. Misalnya kita membaca ayat ini dan tidak tahu apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Nah, kita harus menanyakannya kepada orang yang lebih paham seperti ulama. Nah, setelah memahami, kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran kan itu tercatat ya, apa hukum-hukum dalam Islam. Jadi kita hanya perlu mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan dengan mengamalkannya saja kita sudah mendapat pahala.